Ada kalanya kita merasa segala sesuatu terasa sangat berat, bukan? Pikiran yang lelah, tubuh tanpa energi, dan perasaan bahwa hidup berada di luar kendali. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kita merasa seolah tidak ada orang lain yang mengalami hal ini. Tidak ada seorang pun yang membagikan tantangan yang dihadapi di media sosial, bukan? Kita hidup di dunia di mana berpura-pura bahwa segala sesuatu baik-baik saja menjadi norma. Di dalam diri kita terdapat rasa bahwa ada yang tidak beres. Namun, izinkan saya untuk mengingatkan Anda tentang sesuatu yang penting. Anda tidak rusak, kan? Anda hanya merasa terputus, dan ada solusi untuk itu. Ketika kelelahan datang dan terasa seolah Anda tidak dapat mengatasinya, ingatlah bahwa selalu ada jalan keluar. Berhentilah sejenak, bernapaslah, renungkan, dan sambungkan kembali. Filsafat sejarah tidak menjanjikan keajaiban atau kebahagiaan abadi, tetapi memberikan pengingat yang kuat. Anda tidak mengendalikan segala sesuatu yang terjadi, tetapi Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda bereaksi. Percayalah, ini dapat mengubah segalanya. Oleh karena itu, sebelum menyerah pada keputusasaan, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian, dan bahwa ada lebih sedikit hal yang perlu diselesaikan daripada yang Anda bayangkan. Anda hanya perlu mengatur fokus dan mengingat apa yang benar-benar penting. Sebagai langkah awal, saya ingin Anda menuliskan di kolom komentar, "Hari ini saya memilih untuk menjadi lebih kuat." Ini bukan sekadar kalimat, melainkan sebuah komitmen untuk diri Anda, bahkan sebuah pengingat bahwa kekuatan untuk perubahan telah ada dalam diri Anda. Mari kita mulai. Salah satu cara untuk mengatasi kekosongan yang menguras energi Anda adalah dengan menyebutkan satu hal yang telah Anda lakukan. Merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan, meskipun dikelilingi oleh berbagai gangguan seperti pekerjaan, media sosial, makanan, dan lain-lain. Di dalam diri Anda selalu ada ruang yang tersisa yang tidak terisi oleh apapun. Mungkin Anda merasa bahwa hanya Anda yang merasakannya, tetapi kenyataannya adalah bahwa kekosongan ini lebih umum daripada yang kita kira. Kita jarang membicarakannya. Jadi sebelum Anda menyalahkan diri sendiri atau berpikir bahwa ada yang salah dengan diri Anda, ingatlah, Anda tidak rusak. Kekosongan emosional ini adalah bagian dari kehidupan kita semua. Kita hidup di dunia yang terus mendorong kita untuk merasa bahagia, sukses, dan menunjukkan kehidupan yang sempurna di media sosial. Di tengah semua ini, kita akhirnya terputus dari apa yang sangat penting. Disitulah letak masalahnya. Pencarian persetujuan yang konstan untuk hasil yang instan hanya akan meningkatkan rasa kekosongan. Seperti gelas yang bocor yang tidak pernah terisi, tidak peduli berapa banyak yang Anda masukkan ke dalamnya. Kita diberitahu bahwa kita seharusnya memiliki segalanya, selalu menyelesaikan tugas lebih awal, selalu sibuk dan selalu tersenyum. Namun siapa yang menciptakan aturan ini? Di mana tertulis bahwa ada rumus ajaib untuk menjalani kehidupan yang bermakna? Tidak ada satupun yang memberitahu Anda bahwa kekosongan ini bisa menjadi tanda, bukan kegagalan, tetapi pertanda bahwa Anda telah menjauh dari kebutuhan dan keinginan sejati. Dan yang terbaik adalah selalu ada jalan kembali. Kelelahan emosional tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Terkadang hanya tampak seperti keausan umum, perasaan membutuhkan liburan. Namun jika Anda jujur pada diri sendiri, Anda akan menyadari ketika energi Anda mulai menurun. Beberapa tanda-tandanya jelas. Jika Anda merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan, kehilangan fokus, terputus dari orang-orang di sekitar Anda, atau bahkan mulai berpikir bahwa tidak ada yang masuk akal lagi. Yang lebih buruk, kekosongan ini dapat membuat Anda percaya bahwa keadaan ini akan selalu berlangsung. Namun, izinkan saya membagikan sebuah rahasia, jangan pergi. Ketika Anda merasa tidak memiliki energi lagi atau segalanya berantakan, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir. Mungkin hanya sebuah tanda bahwa Anda perlu mengubah fokus. Mungkin Anda sedang mengejar sesuatu yang bukan milik Anda. Dan tidak, Anda tidak memerlukan perjalanan epik atau pengalaman transendental untuk menemukannya kembali. Jawabannya mungkin terletak dalam kesederhanaan. Beristirahat sejenak, menjauh dari kebisingan luar, dan mendengarkan apa yang ada di dalam diri Anda. Berhenti bukanlah sebuah kelemahan. Berhenti adalah kebijaksanaan. Terkadang semua yang Anda butuhkan hanyalah beberapa menit ketenangan untuk melihat kembali apa yang sebenarnya penting.
Jangan lari dari apa yang Anda rasakan. Menghindari rasa sakit hanya akan memperburuk kekosongan. Hadapilah ketidaknyamanan tersebut. Rasakan apa yang perlu dirasakan karena hanya melalui proses ini Anda menjadi lebih kuat. Dan izinkan diri Anda untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri tanpa tekanan untuk selalu produktif atau sempurna. Terkadang, tindakan sederhana melakukan apa yang Anda inginkan atau berbuat baik sudah cukup untuk mendatangkan kedamaian. Akhirnya ingatlah apa yang telah diajarkan oleh para sejarawan kepada kita, bahwa kedamaian datang ketika Anda belajar melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Terimalah apa yang berada di luar tangan Anda, dan fokuslah pada apa yang bergantung pada Anda. Inilah cara Anda membebaskan diri dari beban yang hanya akan menarik Anda ke bawah. Kekosongan bukanlah akhir dari segalanya, tidak peduli seberapa besar kelihatannya. Itu hanya memberitahu Anda bahwa sudah saatnya untuk berhenti, merenung, dan jika perlu menyambungkan kembali. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban sekarang. Yang penting adalah langkah selanjutnya. Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Apakah saya boleh menanyakan sesuatu kepada Anda? Apakah Anda pernah merasa seolah-olah seseorang telah mematikan saklar di dalam diri Anda, seolah-olah dalam sekejap seluruh energi Anda menghilang, meninggalkan Anda terdampar dalam lautan kesedihan dan kelelahan yang tak berujung? Seolah-olah kehidupan terus berjalan di luar, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk mencapainya. Sampai-sampai tindakan sederhana seperti bangun dari tempat tidur terasa seperti misi yang mustahil. Jika ini terdengar akrab, tenangkan diri Anda karena Anda tidak sendirian. Saya tidak di sini untuk mengulang nasihat klise tentang berpikir positif atau sekadar tersenyum. Kebenarannya lebih dalam dari itu. Saya ingin berbagi dengan Anda sesuatu yang jarang dibahas, tetapi sangat berarti. Dialog internal Anda. Suara yang ada di kepala Anda dan seringkali terdengar lebih keras daripada pikiran lainnya. Apa yang mungkin tidak Anda sadari adalah seberapa kuat suara ini. Ketika kesedihan dan kelelahan mengambil alih, suara ini biasanya menjadi musuh terburuk Anda. Ia mulai membisikkan kepada Anda bahwa Anda tidak berharga, bahwa tidak ada yang salah jika Anda tidak memiliki masa depan, bahwa hidup adalah sebuah bencana. Bagaimana jika Anda tidak belajar untuk membungkam suara itu? Suara itu akan tumbuh menjadi gema konstan yang menarik Anda semakin jauh ke bawah. Saat itulah pentingnya regulasi emosi muncul. Saya tahu ini tidak mudah, namun kabar baiknya adalah Anda tidak harus menyerah pada pengasihan diri atau penderitaan yang konstan. Para bijak dari sejarah Yunani telah membahas hal ini. Kita bertanggung jawab atas pikiran kita, dan apa yang kita rasakan sangat bergantung pada bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi pada kita. Dengan kata lain, dialog internal Anda menentukan apakah Anda akan tenggelam atau menemukan jalan keluar. Jadi, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah hal sederhana namun ampuh. Berhenti, bernapas, dan rasakan. Ini tampak mendasar, tetapi kenyataannya adalah bahwa sebagian besar dari kita hidup dalam mode autopilot, bergerak sambil terganggu melarikan diri dari diri kita sendiri tanpa menyadarinya. Lakukan ini. Jeda itu penting. Berhentilah sejenak untuk mendengarkan tubuh Anda dan mengenali apa yang terjadi di dalam. Kesedihan dan kelelahan tidak selalu memiliki alasan logis, dan seringkali apa yang paling kita butuhkan adalah merasakan tanpa melawan, tanpa menekan, hanya merasakan. Karena semua itu ada di dalam diri kita. Ruang itu, jeda yang memulai perubahan perspektif. Salah satu yang paling kuat, karena ini adalah panggilan untuk restrukturisasi kognitif, pada dasarnya mempertanyakan pikiran negatif yang mendominasi pikiran dan menukarnya dengan yang lebih realistis. Jika pikiran Anda mulai berkata, semuanya hilang, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah itu benar-benar hilang, atau saya hanya melihat bagian dari kisah ini? Latihan sederhana ini dapat memberikan dampak besar pada cara Anda merasa. Kuncinya adalah belajar mengamati apa yang terjadi dalam pikiran Anda tanpa membiarkannya mengendalikan Anda. Alat lain yang dapat sangat membantu Anda adalah meditasi. Dan tidak, Anda tidak perlu menjadi seorang biksu atau menghabiskan berjam-jam dalam keheningan. Beberapa menit setiap hari sudah cukup. Tenangkan pikiran Anda dan sambungkan kembali dengan diri Anda sendiri. Para sejarawan juga berbicara tentang pentingnya merenungkan setiap hari dan belajar mengendalikan emosi. Mereka mengetahui bahwa pikiran yang damai adalah pikiran yang kuat. Ketika kesedihan dan kelelahan menguasai diri Anda, lakukan hal berikut. Pertama,
Jangan terus mengejar kebahagiaan yang tampaknya semakin menjauh. Jika Anda memberikan waktu untuk merasakan, untuk mendengarkan apa yang tubuh dan pikiran Anda coba sampaikan, setelah itu ubahlah fokus Anda. Jaga apa yang Anda lakukan untuk memberi makan dalam diri Anda. Modifikasi dialog internal Anda, karena pada akhirnya kekuatan untuk mengubah perasaan Anda terletak di tangan Anda. Dan ketika dunia terasa berat, ingatlah bahwa beban terberat akan terasa lebih ringan ketika Anda belajar untuk berjalan dengan tenang. Tidak selalu tentang jawaban yang sempurna, tetapi tentang langkah selanjutnya. Apakah Anda pernah mengalami hari-hari di mana Anda bangun dan pertanyaan pertama yang muncul adalah, mengapa? Itu adalah keraguan eksistensial, hampir seperti teriakan dalam kekosongan. Anda melihat ke cermin dan lebih dari sekadar melihat wajah yang lelah, tampak seolah Anda melihat seseorang yang telah lupa siapa dirinya. Energinya hilang, motivasinya pun sirna, dan akal sehat tampaknya telah menguap bersamaan dengan hujan terakhir. Jika ini sudah terjadi pada Anda, tenangkan diri Anda, karena meskipun demikian, Anda tidak sendirian. Dan tidak, saya tidak memiliki rumus ajaib untuk mengubah hidup Anda menjadi lautan pelangi dan unicorn. Namun, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Para sejarawan telah membahas semua ini. Mereka hanya melakukannya dengan sedikit lebih elegan. Sebelum Anda berlari ke Google mencari solusi sempurna, luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan cobalah untuk jujur pada diri sendiri. Hidup tidak selalu dilengkapi dengan skrip yang indah dan siap pakai. Kita sering dijual ide bahwa segala sesuatu harus memiliki makna yang hampir mistis. Namun, apakah itu benar-benar demikian? Kita mengisi kehidupan dengan tujuan yang besar, tetapi apakah kita berhenti sejenak untuk menuntut hal yang sama dari tanaman yang tumbuh di sana, yang tumbuh begitu saja tanpa dilema besar eksistensial? Mengapa tanaman tersebut harus memiliki tujuan yang sama dengan Anda? Berbeda dengan kaum Stoik yang mengajarkan untuk fokus pada apa yang benar-benar dapat kita kendalikan tanpa berputar-putar dalam filosofi kosong. Jika sesuatu tidak ada solusi yang siap pakai. Tidak ada solusi, tetapi jika Anda memilikinya, lakukanlah sesuatu. Jangan hanya menunggu jawaban yang mungkin tidak pernah datang. Karena bertentangan dengan apa yang sering dipercaya, tujuan tidak jatuh dari langit. Itu tidak akan datang dalam wahyu mistis tengah malam atau melalui email yang menjanjikan untuk mengubah hidup Anda. Tujuan dalam kehidupan nyata dibangun sedikit demi sedikit setiap hari. Terkadang ini hanya tentang terus melangkah, bahkan ketika segalanya tampak terhenti. Makna sejatinya bukanlah tentang menemukan jawaban akhir, tetapi membuat setiap hari menjadi sesuatu yang berarti bagi diri Anda sendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Terutama di saat-saat krisis, jawaban tidak terletak pada pertanyaan besar, tetapi pada hal-hal kecil yang ada di dalam diri Anda saat ini. Temukan apa yang menghubungkan Anda kembali dengan dunia. Terkadang tujuan harian Anda bisa sesederhana, biarkan saya tersenyum lagi. Tidak perlu menjadi pertempuran epik untuk sebuah kebenaran. Kekuatan sejati terletak pada memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang Anda miliki hari ini. Ketika sedih dan lelah, apa yang harus dilakukan? Mungkin jawabannya bukan lompatan besar, tetapi langkah kecil. Sesuaikan satu langkah pada satu waktu. Pertama, bernapaslah. Ini tampak sederhana, tetapi ini adalah langkah awal. Ketika beban terasa berat, tarik napas dalam-dalam selama 5 detik, tahan selama 5 detik, lalu lepaskan selama 5 detik. Ulangi dan kembalilah ke saat ini. Kemudian lakukan sesuatu yang kecil, sangat kecil sehingga tidak perlu banyak berpikir. Tulis satu daftar, rapikan tempat tidur, cuci muka. Tindakan kecil ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengembalikan perasaan kendali, karena pada akhirnya, hal-hal kecil ini adalah kemenangan yang bertambah dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi tersesat. Saat Anda melangkah, latihlah rasa syukur. Sebutkan 3 hal sederhana yang dapat Anda syukuri. Terima kasih atas kopi hangat, suara hujan, atau anjing Anda. Terkadang hanya momen-momen kecil inilah yang mengingatkan Anda bahwa ya, itu sepadan. Dan di atas segalanya terimalah saat ini. Hidup tidak harus selalu hebat. Hadir di saat ini. Itu sudah cukup. Jika Anda merasa sedih, tidak apa-apa. Jika merasa kosong, itu juga tidak apa-apa. Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya. Anda hanya perlu berada di sini sekarang.
Jadi lain kali segalanya tampak tidak berarti, ingatlah, hidup tidak hanya terbuat dari hal-hal besar, wahyu atau momen epik. Ini adalah perjalanan tindakan kecil, menerima apa yang datang dan memiliki keberanian untuk melanjutkan, bahkan ketika segalanya tampak kabur. Para sejarawan memahami hal ini. Jika Anda tidak dapat mengubah apa yang terjadi, ubahlah cara Anda melihatnya. Pada akhirnya yang penting bukanlah takdir, tetapi apa yang Anda buat saat itu. Arahkan diri Anda bukan pada saat kedatangan, tetapi pada bentuk yang Anda pilih untuk diikuti. Tidak ada badai yang bertahan selamanya. Anda tahu hari-hari ketika segalanya tampak berantakan dan Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Anda pantas mendapatkan setidaknya satu kesempatan untuk beristirahat dari kekacauan ini? Anda tidak sendirian dalam hal ini. Hari-hari buruk adalah ketika Anda merasa hidup melemparkan Anda dari sisi ke sisi seperti bola, tidak dapat dihindari. Namun, ada sesuatu yang selalu diingatkan oleh para pemikir besar, seperti para sejarawan, bahwa semuanya akan berlalu, termasuk rasa sakit. Ketika Anda menyadari bahwa hari-hari berat itu tidak lagi tampak gelap seperti sebelumnya, rasa sakitnya, baik secara fisik maupun emosional, akan menghilang seperti awan abu-abu di langit yang kini bersih. Saat Anda berada di bawahnya, awan itu tampak sangat besar dan mengesankan, hampir seperti akhir dunia. Namun inilah rahasianya, awan itu juga bergerak. Tidak ada yang abadi, bahkan rasa sakit atau kegembiraan yang lebih dalam dan intens. Apa yang membuat Anda merasa bahwa dunia saat ini melawan Anda? Mungkin besok tidak akan memiliki berat yang sama. Dan jika Anda meragukannya, ingatlah berapa kali Anda percaya bahwa Anda tidak akan pernah keluar dari lubang, dan lihatlah Anda kini ada di sini. Ya, penderitaan tampak abadi ketika kita berada di tengahnya, tetapi itu selalu berlalu. Terkadang dalam hitungan menit, kadang dalam jam, kadang dalam hari. Yang penting diingat adalah bahwa bahkan di momen terburuk dari perasaan ini, terjebak tidak akan bertahan selamanya. Ketika Anda merasa sedih, lelah, atau tubuh Anda bereaksi secara tidak wajar terhadap kecemasan atau stres, pikiran mulai berputar tanpa henti mencari penjelasan logis untuk begitu banyak rasa sakit. Namun tubuh hanya bereaksi terhadap apa yang dirasakannya. Pikiran yang berulang seperti rekaman yang tergores dan energinya hilang akibat kortisol, hormon stres yang meningkat, membuat Anda semakin lelah dan tidak termotivasi. Namun, semua ini dapat diatasi. Hal terbaiknya adalah ada langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk meringankan beban ini. Pertama, ingatlah satu hal penting. Tidak semua yang dikatakan pikiran Anda adalah kebenaran. Mudah untuk tersesat dalam lautan pikiran negatif, tetapi pikiran bukanlah fakta. Disinilah filsafat sejarah sangat relevan. Anda tidak mengendalikan apa yang Anda rasakan sepanjang waktu, tetapi Anda dapat memilih bagaimana Anda akan meresponsnya. Salah satu langkah pertama yang dapat Anda lakukan ketika segalanya tampak sulit adalah berlatih pernapasan dalam. Meskipun terlihat sederhana, tindakan ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Menenangkan tubuh dapat mengurangi kortisol dan membawa Anda kembali ke saat ini. Ketika segalanya tampak tidak terkendali, tindakan sederhana ini sudah cukup sebagai langkah awal yang baik. Jika beban Anda terlalu berat, lakukan sesuatu yang kecil. Tidak perlu memikirkan pencapaian besar. Cukup minum segelas air, baca satu halaman buku, atau ambil langkah kecil. Mungkin ini terlihat sepele, tetapi setiap tindakan kecil menarik Anda sedikit lebih jauh dari kabut. Ketika keputusasaan terasa besar, setiap kemenangan dihitung. Ingat juga hal yang paling penting, terima apa adanya. Jangan merasa perlu melarikan diri dari kesedihan, frustrasi, atau kelelahan. Semua ini adalah bagian dari perjalanan. Rahasia perjalanannya adalah bukan untuk menghindar, tetapi untuk merasakannya. Biarkan perasaan itu mengalir dan Anda akan melihat beban ini mulai terasa lebih ringan, seperti gelombang yang datang dan pergi. Jadi lain kali beban rasa sakit Anda membuat Anda berpikir tidak ada jalan keluar, ingatlah, ini hanya sebuah fase. Kehidupan memiliki fasenya sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Epictetus, bukanlah kejadian-kejadian yang mengganggu kita, tetapi cara kita menafsirkan apa yang terjadi. Berhentilah memberikan terlalu banyak makna pada momen-momen sulit ini. Mereka bersifat sementara dan Anda memiliki alat untuk melewatinya. Ingatlah, awan selalu menghilang bahkan ketika Anda meragukannya. Dan pada akhirnya semua yang Anda jalani mengajarkan sesuatu kepada Anda. Badai yang lebih kuat selalu memiliki akhir.
Ketika badai itu berlalu, matahari akan bersinar kembali. Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Berhentilah mengisi daya diri Anda dan mulailah merawat diri sendiri. Anda tahu perasaan itu berlari sepanjang hari sejak alarm berbunyi hingga bermain hingga tidur tanpa mengerti bagaimana Anda bisa begitu lelah. Kenyataannya, masalahnya bukan hanya itu. Jika tidak ada kopi atau keinginan untuk tidur beberapa jam lagi, apakah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih halus yang menguras energi Anda dan yang terburuk Anda bahkan tidak mengerti? Jadi perhatikan. Karena disinilah rahasia untuk memulai pemulihan energi Anda ketika tampaknya tidak berfungsi lagi. Tentu saja pikiran pertama Anda selalu tertuju pada menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab. Namun apakah hanya itu? Pikirkan seperti ini. Jika Anda adalah mobil dan tanpa mengurangi perbandingan, bahan bakar menjadi penting. Tentu saja. Namun bagaimana dengan kondisi jalan dan seberapa banyak mesin telah membebani tubuh dan pikiran Anda? Mereka berfungsi persis seperti ini. Masalahnya bukan hanya apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana Anda melakukannya. Anda telah menjalani kekhawatiran, stres, dan kecemasan yang terus-menerus, merasa perlu untuk selalu siap. Semua ini membuat Anda merasa seolah-olah Anda membawa ransel penuh batu. Hal-hal tak terlihat yang menghalangi Anda untuk bergerak maju dengan ringan. Sekarang, pikirkan bersama saya. Jika Anda berlatih untuk maraton, tidak akan ada istirahat dan Anda tidak akan tidur dengan baik di antara satu pelatihan dan yang lainnya. Kehidupan juga demikian, seperti sebuah maraton. Namun, kita sering melupakan hal ini. Istirahat dan perawatan diri bukanlah sebuah kemewahan. Kemalasan tidak penting dalam mengisi ulang energi Anda. Dan tidak, saya tidak hanya berbicara tentang tidur selama 6 jam dan mengatakan itu cukup. Istirahat yang sejati melampaui fisik, ia juga emosional dan mental. Katakanlah, kapan terakhir kali Anda benar-benar mematikan semua hal di dunia dan tidak merasa perlu untuk melihat ponsel saat menonton serial di Netflix? Saya berbicara tentang istirahat sejati, membaca buku tanpa terburu-buru, bermeditasi selama beberapa menit, atau tidak melakukan apa-apa dan menikmatinya. Mengetahui hal ini tidak akan membuat Anda kurang produktif. Sebaliknya, itu akan memberikan kembali apa yang paling Anda butuhkan, kekuatan, kejelasan, dan ruang untuk berpikir tentang apa yang sebenarnya penting. Jadi bagaimana Anda memulihkan energi Anda? Ketika Anda merasa lelah, jawabannya terletak pada kebiasaan kecil karena kekuatannya ada di tangan Anda. Daripada terjebak dalam pikiran yang berat, mulailah dengan langkah kecil. Jalan-jalanlah, terhubunglah dengan alam, gerakkan tubuh Anda. Ini bukan hanya tentang menurunkan berat badan, tetapi juga meredakan ketegangan yang Anda kumpulkan tanpa menyadarinya. Bagaimana jika kita mempertimbangkan untuk membawa sedikit filosofi ke dalam proses ini? Hal ini mengingatkan kita pada sejarah. Ketenangan mereka berasal dari penerimaan terhadap keadaan yang ada. Anda tidak dapat mengubah segalanya, namun fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan. Tidak semua hal tergantung pada Anda, tetapi cara Anda memilih untuk bereaksi adalah hal yang penting. Belajarlah untuk menetapkan batasan, karena jika Anda membiarkan dunia menguasai diri Anda, orang lain mungkin dapat menunggu, tetapi kesejahteraan Anda tidak. Mulailah berlatih, tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi utamakan apa yang benar-benar penting. Ini adalah salah satu cara yang paling kuat dan halus untuk memulihkan energi Anda. Selalu ingat, hidup bukanlah tentang berlari. Terkadang, apa yang paling Anda butuhkan adalah berhenti sejenak, bernapas, dan beristirahat. Baru kemudian melanjutkan. Jangan biarkan kelelahan mengubah norma Anda. Istirahat, perawatan diri, dan kebiasaan sehat bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Karena pada kenyataannya Anda tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik jika Anda merasa kosong di dalam. Saat Anda mengubah cara pandang Anda, segalanya dapat berubah. Hidup memiliki kebiasaan untuk menguji kita pada saat-saat yang tidak terduga. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika segalanya tampak baik-baik saja, tiba-tiba pekerjaan menghilang, hubungan menjadi berantakan, harapan hancur, dan kesehatan memburuk? Saya telah mengalami hal ini. Ada masa dalam hidup saya di mana saya merasa sepenuhnya hilang, lelah, dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan apapun, seolah-olah saya tidak melakukan apapun. Dan kemudian muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Dan sekarang, apakah sudah selesai? Hal terburuk adalah saat-saat yang terasa seolah seluruh alam semesta berkonspirasi melawan Anda. Seolah-olah semuanya selaras untuk membuat Anda merasa lebih menderita.
Namun suatu hari seseorang memberitahu saya tentang filsafat sejarah. Dan bukan seorang ahli, hanya orang biasa yang mengajarkan saya pelajaran sederhana namun mendalam. Ubah cara Anda memandang kehidupan. Tampaknya mudah, di atas kertas, semuanya tampak sederhana, tetapi kenyataannya adalah penyesuaian kecil dalam cara berpikir ini memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya secara drastis. Orang ini memberitahu saya sesuatu yang tidak pernah saya ketahui, tetapi saya lupakan. Hidup bukan tentang apa yang terjadi pada Anda, tetapi tentang bagaimana Anda memilih untuk melihat apa yang terjadi. Artinya Anda tidak dapat mengendalikan semua hal yang terjadi, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda bereaksi. Ini sangat berharga, terutama jika Anda pernah merasa berada di titik terendah dan berpikir bahwa semuanya telah hilang. Ingatlah, bahkan tidak selalu tampak seperti bencana. Terkadang itu hanya awal dari sesuatu yang akan membuat Anda tumbuh. Apa yang benar-benar membuat Anda tenggelam, bukan? Itu yang terjadi, tetapi bagaimana Anda menghadapi apa yang terjadi. Disinilah konsep reframing atau dalam bahasa Portugis menandakan kembali berperan. Mungkin tampak sepele, tetapi ada banyak keajaiban di dalamnya, dan itu memiliki banyak kekuatan. Anda tahu ketika Anda melihat sebuah lukisan dari jarak dekat dan semuanya menjadi kabur tanpa arti, tetapi kemudian Anda mundur selangkah dan tiba-tiba seluruh gambarnya menjadi jelas? Rahasianya adalah mengetahui kapan harus mundur selangkah, mengubah sudut pandang, melihat situasi dari sisi lain, dan tiba-tiba apa yang tampak besar tidak lagi terlihat menakutkan. Di lain waktu, ketika Anda merasa terjebak dalam siklus kesedihan, kelelahan, atau putus asa, ingatlah, Anda selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi. Terkadang tidak ada yang dapat dilakukan ketika menghadapi hari yang buruk atau masalah besar. Namun apa yang selalu dapat Anda lakukan adalah memilih bagaimana Anda berurusan dengan perasaan Anda. Anda dapat melihat gelas setengah kosong atau melihat apa yang masih ada. Tidak, saya tidak berbicara tentang berpura-pura baik-baik saja. Tidak apa-apa jika Anda tidak memaksakan diri untuk bersikap positif sepanjang waktu. Itu hanya menjauhkan Anda dari realitas. Apa yang saya maksudkan adalah bahwa pikiran Anda memiliki kekuatan. Mereka langsung memengaruhi bagaimana Anda merasa. Kaum Stoa telah mengetahui hal ini berabad-abad yang lalu. Pelajaran besarnya bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi belajar untuk menghadapinya dengan pikiran yang tenang. Para filsuf di masa lalu mengatakan bahwa kontrol sejati tidak terletak di dunia luar, tetapi dalam bentuk bagaimana Anda memilih untuk berpikir. Ini mungkin tampak seperti ide sederhana yang diungkapkan pada hari yang buruk, tetapi percayalah semuanya berubah. Karena kebebasan sejati tidak datang dari apa yang terjadi pada Anda. Itu berasal dari bagaimana Anda memilih untuk menghadapi apa yang terjadi. Apa yang mengubah hidup saya adalah kesadaran bahwa segala sesuatu tidaklah sama dengan yang tampak. Itu semua tergantung pada bagaimana kita melihatnya. Dan ide sederhana ini memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Jadi jika suatu hari Anda menemukan diri Anda dalam momen gelap, ingatlah ini. Kekuatan untuk mengubah perspektif Anda ada di tangan Anda. Dan ya, ini mungkin tidak mudah, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan sedikit cahaya di tengah kegelapan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda memilih untuk melihat apa yang terjadi. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Saya yakin Anda pernah mengalaminya. Bangun di pagi hari dan hari itu menghadirkan serangkaian rintangan satu demi satu. Energi Anda hilang seperti air yang mengalir melalui jari-jari Anda. Dan semua yang Anda inginkan hanyalah menghilang, tidur, dan melupakan segalanya. Hidup tidak hanya terdiri dari hari-hari baik. Terkadang kita merasa terjebak dalam lingkaran keputusasaan yang sulit untuk diatasi. Tetapi dengarkan saya, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Di tengah semua kekacauan mental ini, kita lupa bahwa merasa lelah, sedih, atau tidak bertenaga adalah sesuatu yang manusiawi, dan itu tidak apa-apa. Kita hidup di dunia yang menuntut kesempurnaan sepanjang waktu, hidup yang teratur, bahagia setiap saat. Dan tentu saja, jika Anda tidak mematuhi ini, harapannya adalah seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan Anda. Itu tidak benar, tetapi tidak ada yang memberitahukan Anda bahwa memvalidasi apa yang Anda rasakan itu penting. Merasa tidak enak badan sesekali adalah hal yang wajar. Masalah muncul ketika kita mencoba menyembunyikan kesedihan seolah-olah kita tidak berhak merasakan sesuatu yang negatif.
Biaya untuk kesempurnaan itu melelahkan, dan kaum Stoa telah menyadari hal ini. Mereka memahami bahwa hidup itu seperti roller coaster, dan menerima kelelahan serta kesedihan sebagai bagian dari perjalanan adalah apa yang memungkinkan kita untuk menikmati masa-masa indah. Sekarang mengetahui bahwa tidak apa-apa untuk merasa buruk adalah bagian terpenting dari tindakan. Terkadang momen sederhana bernapas dalam-dalam dapat menjadi perbedaan antara meledak atau tetap tenang. Tubuh Anda bereaksi terhadap pikiran. Jika pikiran tidak terkendali, tubuh akan merasakannya. Oleh karena itu, praktikkan pernapasan sadar. Ini sangatlah kuat. Tarik napas dalam-dalam dan tahan selama beberapa detik, lalu lepaskan perlahan. Ulangi ini beberapa kali. Mungkin tampak terlalu sederhana, tetapi dengan cara itu Anda menekan tombol reset pada sistem saraf Anda. Jangan meremehkan kekuatan bernapas. Orang-orang zaman dahulu sudah tahu mengontrol pernapasan adalah salah satu cara untuk mengendalikan emosi. Praktik lain yang dapat membantu Anda adalah meditasi. Menjaga Anda tetap hadir di masa sekarang. Ketika pikiran mulai tersesat dalam pikiran gelap, tarik perhatian Anda kembali ke apa yang ada di tangan. Suara hujan, sentuhan kulit Anda, aroma kopi, apapun itu membawakan Anda kembali ke saat ini. Ini mungkin tampak kecil, tetapi memperlambat pikiran ini dapat mengurangi beban saat itu. Dan ketika Anda merasa tanpa energi, sedih, atau berpikir bahwa Anda tidak dapat mengingatnya lagi, ingatlah sesuatu yang sederhana dan kuat. Semuanya berlalu. Hidup itu siklus, sama gelapnya dengan segalanya tampaknya hari ini, besok matahari bisa dan akan bersinar lagi. Harapan bukanlah mimpi yang jauh, ia adalah pengingat bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan. Sama seperti musim dingin yang selalu berganti menjadi musim semi, Anda juga akan melewati musim dingin emosional Anda sendiri. Dan ketika Anda merasa tidak memiliki kekuatan, ulangi pada diri Anda sendiri. Hari ini hanyalah satu bab dalam buku yang masih ditulis. Jangan pernah melupakan bahwa manusia memiliki kapasitas ketahanan yang luar biasa. Anda tidak tahu bahwa Anda jauh lebih kuat daripada yang Anda pikirkan. Anda bukan mesin, dan tidak apa-apa jika ada saat-saat lemah. Itu tidak membuat Anda lemah, itu membuat Anda menjadi manusia. Filsafat sejarah mengingatkan kita bahwa kehidupan penuh dengan pasang surut. Rahasianya bukanlah menghindari penderitaan, tetapi belajar untuk mengatasinya. Jadi ketika Anda merasa seperti tidak bisa bernapas lagi, terima apa yang Anda rasakan dan bertindaklah karena penerimaan dan tindakan adalah sekutu terbaik Anda. Temukan harapan dalam apa yang akan datang, teruslah maju, karena semuanya berlalu bahkan yang terburuk sekalipun. Pada akhirnya yang benar-benar penting bukanlah seberapa sering Anda jatuh, tetapi bagaimana Anda memilih untuk bangkit setelah setiap kali terjatuh. Anda tidak lemah, Anda hanya lelah. Saya yakin Anda pernah merasakannya, kelelahan bahkan tanpa mengerti mengapa. Itu bukan hanya kurang tidur atau istirahat fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam di dalam diri Anda yang menguras kekuatan Anda tanpa Anda sadari. Dan kemudian mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa Anda lemah, bahwa Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menangani apapun yang hidup lemparkan kepada Anda. Dengarkan baik-baik, Anda tidak lemah, Anda hanya lelah. Lelah menanggung emosi yang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lelah menghadapi dunia yang terkadang tampak ingin menghancurkan Anda. Perbedaan ini mendasar, dan inilah yang ingin saya bahas dengan Anda sekarang. Pertama, mari kita perjelas sesuatu. Kesedihan, depresi, dan kelelahan emosional bukanlah hal yang sama, meskipun kadang-kadang tampak menyatu. Kesedihan adalah perasaan yang berlalu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan Anda. Itu menyakitkan, tetapi akan hilang dengan sendirinya. Depresi di sisi lain seperti tamu tak diundang yang datang dan tidak kunjung pergi. Meskipun ia menetap di sana, ia ikut campur dalam segala hal, bahkan dalam hal-hal yang tidak Anda sadari. Ada juga kelelahan emosional yang berbeda dari semua ini. Itu adalah beban tak terlihat yang Anda bawa hari demi hari. Kelelahan ini tidak berasal dari menjalani maraton, tetapi dari melawan pertarungan konstan di dalam kepala Anda sendiri. Itu adalah kelelahan karena hidup dalam keadaan waspada untuk bertahan hidup ketika apa yang Anda inginkan hanyalah hidup. Hal terburuk adalah kelelahan ini tidak selalu muncul dengan segera. Sedikit demi sedikit, itu menjadi tidak mungkin untuk diabaikan.
Tubuh Anda mulai mencerminkan apa yang tidak dapat lagi dipikirkan oleh pikiran Anda. Anda tidur lebih banyak, tetapi istirahat itu tidak pernah tiba. Otot menjadi tegang tanpa alasan, dan pikiran tak henti-hentinya. Dialog internal Anda menjadi kebisingan tak tertahankan. Dan inilah kenyataan pahitnya, tetapi perlu. Kelelahan emosional tidak memiliki obat cepat. Tidak ada formula ajaib, tetapi kaum Stoa telah mengetahui sesuatu yang penting. Tubuh dan pikiran terhubung. Apa yang Anda lakukan pada satu mempengaruhi yang lain. Dan kemudian datanglah pertanyaan, apa yang harus dilakukan ketika beban terasa terlalu berat? Banyak dari kita melakukan kesalahan yang sama dengan mencoba bertahan sendirian. Kita tumbuh dengan berpikir bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan, tetapi sebenarnya itu adalah kebalikannya. Meminta bantuan adalah tindakan keberanian. Ini seperti membawa ransel penuh batu dan sebagai gantinya memiliki kebijaksanaan untuk meminta seseorang berbagi beban. Bisa jadi teman, seorang profesional, atau seseorang dari keluarga Anda. Tindakan sederhana berbagi beban sudah membuatnya lebih ringan, karena tidak ada seorang pun yang diciptakan untuk membawa dunia di punggungnya. Kelelahan emosional dapat diatasi, tetapi tidak dalam kesendirian. Langkah pertama adalah sederhana tetapi ampuh. Kenali bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa jika Anda butuh waktu untuk beristirahat. Mengambil napas tidak membuat Anda kurang mampu. Sebaliknya, itu adalah tanda pengetahuan diri dan kesehatan emosional. Jadi lain kali Anda merasa dunia ini hancur, ingatlah ini. Anda tidak lemah, Anda hanya lelah. Kelelahan emosional bukanlah tanda bahwa Anda tidak bisa melanjutkan. Itu hanya cara tubuh dan pikiran Anda bekerja. Tidak ada yang salah jika meminta bantuan atau memberi diri Anda waktu yang Anda butuhkan. Ingatlah, betapapun lama dan sepinya jalan itu, Anda tidak perlu melaluinya sendiri. Bantu diri Anda sendiri, baik oleh pikiran maupun tubuh Anda. Carilah dukungan yang Anda butuhkan, karena kekuatan sejati bukanlah bertahan. Segala sesuatu yang tenang adalah tentang memiliki keberanian untuk menyadari bahwa Anda membutuhkan bantuan untuk melanjutkan. Mulailah merasakan kehidupan baru. Pernahkah Anda mengalami hari-hari ketika segalanya tampak seperti usaha yang sangat besar? Saat ini melihat ke atas dari ponsel Anda terasa seperti misi yang mustahil, dan melakukan hal minimum seperti mandi atau merapikan tempat tidur sepertinya seperti memanjat Everest. Saya tahu itu tidak mudah, dan hal terburuknya adalah bahwa pada saat-saat ini Anda merasa terjebak di terowongan buntu, menunggu sesuatu apapun memberi Anda alasan untuk melanjutkan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Apa yang Anda butuhkan bukanlah keajaiban atau wahyu besar. Apa yang Anda butuhkan adalah langkah-langkah kecil, tujuan kecil, pencapaian mikro yang perlahan-lahan membuat Anda terhubung kembali dengan apa yang pernah membuat Anda merasa hidup. Hidup terkadang terasa seperti rintangan yang tak berujung, tetapi jika saya katakan Anda bisa membuatnya lebih ringan jika Anda berhenti mencoba melewati segalanya sekaligus. Tujuan mikro itu seperti langkah-langkah kecil yang meskipun tampak tidak signifikan akan membawa Anda lebih jauh daripada yang Anda bayangkan. Anda tidak perlu memenangkan maraton kehidupan hari ini. Sebenarnya jika Anda mencobanya, Anda mungkin tersandung tepat di kilometer pertama. Jadi fokuslah pada satu hal, lakukan satu tugas dan lakukan dengan baik. Mandi, lakukan panggilan telepon, atau hanya mengambil satu langkah keluar dari tempat tidur. Itu saja sudah merupakan kemajuan, dan itu bukan hal kecil. Gerakan kecil ini membawa kembali perasaan bahwa Anda masih memiliki kendali. Kaum Stoa sudah tahu, hidup tidak diukur dari hal-hal besar, tetapi dari kemampuan untuk mengatasi tantangan kecil sehari-hari. Di tengah rutinitas kita, kita lupa apa yang benar-benar menggerakkan kita. Mungkin suatu hari Anda suka menari, membaca, atau hanya minum secangkir kopi sambil melihat matahari terbit. Ya, saatnya menyelamatkan hal-hal ini. Di hari-hari buruk, semuanya tampak seperti beban. Namun jika Anda berusaha untuk melanjutkan dari gairah kecil ini, itu sudah merupakan langkah besar untuk keluar dari lubang ini. Tidak, saya tidak menyuruh Anda untuk mencoba kembali seperti sebelumnya, seolah-olah itu mudah. Idenya adalah tidak memaksakan diri untuk merasakan apa yang tidak lagi Anda rasakan, tetapi temukan sudut kecil di dalam diri Anda yang masih mampu bergetar. Mungkin pada awalnya bahkan tidak berhasil, tetapi hanya mencoba saja sudah merupakan kemenangan. Dan jika kekosongan itu muncul, ada praktik sederhana yang dapat mengubah perspektif Anda.
Rasa syukur. Ya, saya tahu sepertinya frasa swadaya, tetapi itu berhasil. Luangkan beberapa menit dalam sehari untuk memikirkan apa yang sangat Anda syukuri. Tidak harus sesuatu yang megah, itu bisa berupa kopi hangat, pesan dari teman, atau hanya fakta bahwa Anda hidup hari ini. Terhubunglah dengan itu, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya, sedikit yang akan mengisi kekosongan. Hampir tanpa Anda sadari, tetapi itu berhasil. Dan ingatlah satu hal, manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam isolasi. Sebuah isyarat kebaikan, percakapan singkat, tawa yang dibagikan, kadang-kadang itulah yang menyalakan kembali percikan yang Anda pikir tidak ada. Hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika energi dan keinginan untuk maju menghilang. Tetapi simpanlah ini, Anda tidak butuh keajaiban untuk keluar dari tempat ini. Terkadang, semua yang Anda butuhkan adalah kemenangan kecil untuk terhubung kembali dengan apa yang membuat Anda merasa baik dan sedikit bersyukur mengingat bahwa tidak semuanya hilang. Para sejarawan mengetahui hal ini. Dengan itu, ide-ide Anda tetap hidup hingga hari ini. Karena kekuatan sejati bukanlah dalam ukuran perbuatan Anda, tetapi dalam bagaimana Anda belajar untuk berurusan dengan saat-saat sulit dalam hidup. Dan ketika semuanya tampak hancur berantakan, bangkitlah kembali dengan apa yang Anda miliki, dengan apa yang tersisa. Bangkit kembali. Kesedihan tidak datang untuk menjatuhkan Anda, tetapi untuk mengubah Anda. Pernahkah Anda mendapati diri Anda melihat ke cakrawala, berpikir bahwa kesedihan adalah seperti pengunjung yang tidak diinginkan, yang tidak akan hilang begitu saja? Saya punya. Tentu saja, kita semua pernah mengalaminya. Jadi, di hari-hari kelabu, di mana energi Anda tampaknya telah terkuras, ingatlah bahwa kesedihan bukanlah monster yang kita percayai. Ia sebenarnya seperti benih kecil yang jelek pada pandangan pertama, tetapi mampu menghasilkan versi baru dari diri Anda. Bahkan kesedihan itu seperti hujan yang merendam tanah sebelum bunga mekar. Ini memiliki nilai yang dalam, bukan? Hambatan adalah sebuah kesempatan yang terselubung. Kita diajarkan bahwa penderitaan harus dihindari dengan segala cara, bahwa kesedihan adalah berbahaya, itu adalah kelemahan. Tetapi kenyataannya, perasaan ini begitu manusiawi dan tak terelakkan dan memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada kita. Para sejarawan mengetahui hal ini. Mereka telah lama memahami bahwa rasa sakit ini bukanlah akhir. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang sedang berubah. Itulah sebabnya lain kali Anda merasa kekurangan energi, sedih, atau putus asa, ingatlah, penderitaan bukan hanya bagian dari kehidupan, itu juga bisa menjadi mesin pertumbuhan Anda. Dan jika ini terdengar klis bagi Anda, pikirkan tentang semua cerita mengenai perjuangan yang pernah Anda dengar. Siapapun yang telah mencapai lebih jauh dari apa yang mereka bayangkan saat itu, dari perjuangan internal, sebuah bab di mana kesedihan tidak hanya diterima tetapi dimanfaatkan. Sekarang bayangkan jika kesedihan adalah seperti sabuk pengaman. Bukan sesuatu yang menahan Anda, tetapi sesuatu yang melindungi Anda saat Anda menyeberangi bagian paling bergejolak dalam hidup. Rahasianya bukanlah menghindarinya, tetapi belajar untuk melewatinya. Dan apa yang harus dilakukan? Ubah beban ini menjadi sesuatu yang berguna. Langkah pertama dan tersulit adalah menerima. Tampaknya sederhana, saya tahu, tetapi semua yang sederhana biasanya adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan. Penerimaan adalah titik balik. Itu adalah saat ketika Anda berhenti berjuang dan mulai mengubah emosi yang melumpuhkan Anda menjadi sesuatu yang dapat mendorong Anda maju. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Jadi, sebagai gantinya untuk melawan kesedihan, cobalah untuk memahami bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Mungkin di balik kabut tebal ini terdapat pelajaran yang akan membuat saya lebih kuat. Hal penting lainnya adalah mengubah cara Anda melihat penderitaan Anda sendiri. Berapa kali Anda melihat ke belakang, menyadari bahwa saat-saat yang paling sulit adalah yang paling mengajarkan? Disitulah kekuatan refleksi. Penderitaan tidak harus hanya rasa sakit, ini bisa menjadi kesempatan untuk menyelami diri Anda sendiri dan memikirkan kembali apa yang sangat penting. Dan sedikit demi sedikit, kesedihan berhenti menjadi monster yang menghantui Anda dan berubah menjadi apa yang mendorong Anda untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Tentu saja ini tidak berarti mencari penderitaan.
Idenya bukan untuk menjadi seorang masokis emosional, tetapi memahami bahwa ketika kesedihan datang, itu bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah langkah dalam evolusi diri Anda. Sama seperti pohon yang melengkung ketika angin kencang, tetapi terus tumbuh ke arah matahari, Anda juga bisa belajar untuk menolak badai dan keluar dari sisi lain menjadi lebih kuat. Kesedihan yang kuat bukanlah musuh Anda, ia bisa menjadi sekutu. Jadi lain kali Anda merasa tersesat di lautan emosi ini, ingatlah, tidak ada badai yang berlangsung lama. Kebijaksanaan kaum Stoa mengajarkan Anda untuk melihat melampaui kabut saat ini dan menggunakan rasa sakit sebagai kompas yang akan membimbing Anda menuju masa depan yang lebih cerah dan jelas. Hidup itu seperti film, dan setiap kesedihan hanya sebuah plot twist yang mempersiapkan Anda untuk bab selanjutnya. Apa yang Anda rasakan tidak mendefinisikan Anda, tetapi jika Anda belajar untuk menerima, Anda bisa yakin ini akan membantu Anda. Ketika Anda kekurangan kekuatan, ingatlah bahwa Anda sudah mengatasinya. Terkadang hidup terasa seperti lubang hitam yang menghisap semua yang ada pada Anda. Tidak ada energi tersisa, tidak ada kemauan, bahkan satu tetes dari apa yang pernah Anda miliki. Kesedihan datang tanpa peringatan dan menetap di dada Anda seperti ada beban yang sulit dilepaskan. Tetapi apa yang harus dilakukan ketika Anda merasa tidak lagi memiliki kekuatan untuk keluar dari tempat tidur, ketika bernapas pun terasa seperti tugas monumental. Pada saat-saat ini ada sesuatu yang sering saya ulangi pada diri saya sendiri. Bahkan sesuatu yang sederhana namun membantu menata ulang pikiran Anda dan tidak jatuh ke dalam perangkap keputusasaan. Pertama saya katakan, ini juga akan berlalu. Mungkin terlihat klise, tetapi itu adalah salah satu kebenaran terbesar yang saya pelajari dari filsafat sejarah. Semuanya berlalu. Emosi yang paling kuat tidak bertahan selamanya. Begitu juga rasa sakit maupun kegembiraan. Badai internal juga akan berlalu, begitu juga dengan yang datang dari luar. Mengulangi hal ini tidak mengabaikan rasa sakit, tetapi mengingatkan bahwa itu adalah bagian dari proses, bukanlah akhir. Tidak ada yang hidup selalu dalam krisis, dan tidak ada seorang pun yang hidup bahagia sepanjang waktu. Hidup terdiri dari pasang surut, dan apa yang hari ini tampak seperti jurang, besok mungkin menjadi rintangan lain yang dapat Anda atasi. Hal lain yang selalu saya ulangi adalah, saya tidak harus sehat sepanjang waktu. Saya akui sulit untuk percaya pada saat-saat terburuk, tetapi justru saat-saat itu adalah yang paling melegakan. Kita hidup di dunia yang menuntut kebahagiaan, produktivitas, dan kesuksesan yang konstan. Namun menjadi manusia juga berarti memiliki saat-saat lemah. Tidak apa-apa jika merasa tersesat, sedih, atau lelah. Itu tidak perlu untuk melawan setiap emosi negatif. Terkadang menerima apa yang Anda rasakan adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian. Jadi saya berhenti dan bertanya pada diri saya sendiri, apa yang kesedihan ini coba memberitahuku? Mudah sekali jatuh ke dalam godaan untuk melarikan diri dari apa yang kita rasakan. Tetapi seperti yang diajarkan kaum Stoa, refleksi adalah penting untuk memahami akar dari apa yang membebani kita. Kesedihan seringkali bukan hanya sebuah gejala tetapi sebuah tanda. Mungkinkah itu sesuatu yang saya hindari? Apakah ada perubahan yang perlu saya lakukan untuk merasa lebih baik? Meskipun kesedihan mungkin terasa, ia bisa menjadi sekutu. Ia memaksa kita untuk melihat ke dalam dan menghadapi apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Setelah itu datanglah bagian tersulitnya, menyambut diri saya tanpa menghakimi. Berapa kali kita menyalahkan diri sendiri karena merasa buruk, karena tidak dapat keluar dari sana dengan mudah. Namun kenyataannya adalah, jika Anda memperlakukan diri sendiri dengan kasih sayang, itu bukan kelemahan, itu adalah keberanian. Pikirkan jika itu benar seorang teman yang mengalami hal ini, apakah Anda akan menghakimi atau menawarkan dukungan? Jadi mengapa dengan diri sendiri selalu berbeda? Akhirnya saya ingat, saya dapat mengatasi ini karena melihat kembali berapa kali saya berpikir tidak mampu mengatasinya. Berkali-kali saya melanjutkan, kesulitan tidak mendefinisikan kita. Yang mendefinisikan kita adalah apa yang kita pilih untuk lakukan dengan mereka. Setiap kali saya mengulang kalimat ini, sedikit harapan muncul kembali. Dan di mana ada harapan, jalan penyembuhan mulai terbuka. Kesedihan bukanlah akhir dunia, meskipun kadang-kadang terlihat seperti itu. Ia hanya sebuah bab dalam kehidupan, sebuah pengingat bahwa kita hidup, dan jauh di lubuk hati kita, kita semua terhubung oleh hal yang sama, kemanusiaan.
Pada akhirnya, apa yang penting bukanlah menghindari perasaan kesedihan, tetapi belajar untuk melewati saat-saat gelap ini dengan belas kasih, kesabaran, dan refleksi. Dan ketika Anda merasa tidak memiliki kekuatan untuk terus, ingatlah, apa yang Anda butuhkan adalah satu langkah kecil, hanya satu. Karena transformasi besar dimulai seperti ini, perlahan, satu gerakan pada satu waktu. Hidup tidak diukur dari saat-saat bahagia, tetapi diukur dengan bagaimana kita memilih untuk menghadapinya saat-saat kesedihan. Saya berharap pesan ini bermanfaat. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas keberhasilan Anda yang telah sampai sejauh ini dan telah menyelesaikan video ini. Ini berarti Anda ingin berkembang sebagai individu. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dikomentari, cukup tulis terima kasih, sehingga saya akan tahu bahwa ini ditonton sampai akhir. Jika Anda belum menontonnya, berlanggananlah saluran ini. Apa yang Anda tunggu? Daftar sekarang dan bergabunglah dengan kami. Stoicisme penuh dengan ajaran seperti ini yang relevan untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya mendorong Anda untuk terus belajar tentang filsafat ini. Saya tinggalkan 2 video di sini yang penuh dengan kearifan sejarah sehingga Anda dapat terus belajar. Sampai jumpa lagi.